Kalian pasti dengar. Rambut merah muda itu simbol status tertinggi. Bohong besar. Buktinya dia justru dibantai keluarganya sendiri sampai 7 kali. Hanya karena warna rambutnya dianggap kotor. Dia membusuk di penjara menanggung dosa saudara tiri yang sama sekali tidak sedarah dengannya. Dia cuma jadi boneka Diego, buta menyerahkan kekuatan sihirnya kepada Kido Toledo. Dia mengorbankan segalanya, benar-benar mengemis demi secuil kasih sayang. Lalu pisau pun menembus jantungnya. Kau kan pernah bilang sudah mati berkali-kali. Kau pasti terbiasa mati. Sekali lagi, tidak akan sakit kan? Sinting. Siapa coba yang tega bicara begitu? Dia tidak pernah menyangka keluarga yang selalu dia puja, rupanya sangat gatal ingin segera memenggal kepalanya. Andai saja dia sadar lebih awal, dia pasti bisa menghindari trauma ini. Tapi di kehidupannya yang ke-8, Cheese sudah muak mengemis cinta. Tidak ada lagi menyembunyikan kekuatan sihirnya yang sangat gila. Diego bakal ditendang dari kursi patriark. Waktunya dia membantai sendirian. Ingat, setiap regresi selalu dimulai dengan monster sihir yang mengamuk dan saudaranya. Kido sama sekali tidak peduli dia bernapas atau berdarah. Matanya hanya tertuju pada si saudara tiri palsu. Aku pasti akan menyelamatkanmu duluan nanti. Begitulah kebohongan busuk yang dia ludahkan sambil menontonnya mati. Lelucon macam apa? Muak dengan kemunafikan ini, Cheese langsung melepaskan kekuatan musim semi di nadinya. Satu jeritan nyaring dan duar. Monster sihir itu langsung terkunci mati oleh akar raksasa. Oh, ternyata kau bisa membuat bunga mekar ya, Kido. Omonganmu tetap saja sampah. Mendapat satu ejekan dingin darinya, pria itu menunduk malu. Dia kicep, tak bisa bicara selama 1 menit. Tapi hei, 2 air mata palsu, Isabella sudah cukup membuat rasa bersalahnya menguap. Cheese ogah berlama-lama menonton drama menjijikan dari orang yang terus merengek, ingin melihat monster sihir itu seharian. Memangnya melihat dari jauh kurang cukup? Tidak, harus sampai dilepas agar bisa melihat dari dekat. Cheese terang-terangan mengabaikan 2 beracun itu dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Nah, kita perlu tahu, negara ini dikuasai 4 keluarga yang mengendalikan kekuatan musim. Musim semi, Ainoden musim panas, Chalakia, musim gugur, Vergets, dan musim dingin Parvinus. Tapi seiring berjalannya waktu, gen spesial itu memudar. Khusus klan musim semi, hanya satu pewaris setiap generasi yang bisa membangkitkan kekuatannya. Semua orang bertaruh untuk Kido. Padahal, faktanya, pria itu sama sekali tidak punya bakat. Kido berlari mengadu pada ayah Diego, sang patriark klan, melaporkan semua kejadian hari itu. Diego semakin keras kepala mendeklarasikan bahwa kekuatan itu harus jadi milik putranya dan berencana menyudutkan Cheese besok paginya. Tapi kali ini, Cheese tidak sudi masuk dalam permainan mereka. Dia menerobos ruang makan tepat saat matahari terbit. Saat semua orang melongo, dia mengambil alat makan siap untuk berpesta. Sang pelayan panik. Beralasan hidangan itu khusus untuk Tuan Ainoden, karena sebelumnya dia memang selalu dilarang makan di meja itu. Tapi Cheese membungkamnya, menegaskan dengan sangat telak bahwa dia akan makan di sana hari ini. Hamparan daging mewah. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berani memimpikan makanan semewah ini. Para pelayan dulunya cuma melemparinya makanan sisa, tapi era itu sudah tamat. Mulai sekarang, makananku harus setara standar ini. Setelah menjatuhkan perintah mutlak pada staf, dia mendorong pintu untuk pergi. Dia malah berpapasan langsung dengan duo ayah anak yang datang untuk sarapan. Sedang apa kau di ruang makan? Zombie tak berotak pun pasti tahu apa jawabannya. Cheese tidak sudi membuang napas untuk pertanyaan sebodoh itu. Dia mengabaikan mereka dan terus berjalan. Teriakan Diego menggema di belakangnya. Aku perintahkan kau berhenti.
Cheese lalu berputar dengan gaya malas, menanyakan maunya apa. Wajah Diego langsung ungu, menahan dia melipat tangan. Santai, bikin suhu ruangan langsung anjlok drastis. Bicara sekarang atau aku pergi. Dan lain kali, ingat buat janji. Diego langsung mengumpat sejadi-jadinya, sementara Toledo mencoba menenangkan suasana. Telan-telan mendorong ayahnya menuju ruang makan. Tapi, coba tebak. Meja makan cuma berisi 2 lembar selada layu dan sisa roti. Diego menggertakkan gigi menahan emosi sampai hampir retak. Lalu berteriak keras, menyuruh pelayan menyeret Celis kembali saat itu juga. Sementara itu, ketika Sis bersiap untuk tidur, pelayan bernama Maya menerobos masuk sambil meneriakkan perintah. Gadis itu seakan bangga luar biasa. Menindas anak bangsawan yang penurut benar-benar menaikkan egonya. Tapi sayangnya, kesenangan itu berakhir hari ini. Saat Celis memerintahkannya untuk mengambil air cuci muka, Mia langsung mematung. Dia belum pernah melihat tatapan sedingin itu darinya. Selagi Mia berdiri kebingungan, air tiba-tiba disiramkan ke wajahnya. Kau menyebut dirimu pelayan, tapi malah membawakan aku air es. Sepertinya kau memang minta dipecat. Atau jangan-jangan kau pikir aku tidak akan memotong tanganmu itu. Maya memegangi pergelangan tangannya. Tubuhnya gemetar mengingat rumor gelap dari kemarin. Rasa takut mulai menjalar. Maya refleks memegang tangannya sendiri. Sebuah keringat dingin langsung mengucur deras. Dia belum pernah melihat Nona muda bersikap begini. Setelah mendengar rumor menakutkan dari kemarin, pelayan itu benar-benar ketakutan. Akhirnya era pasrah sudah resmi berakhir. Cheese menatap baju jelek yang tergantung di lemarinya, merasakan rasa tidak nyaman yang sama. Baju-baju mewah itu, semuanya eksklusif buat saudari emasnya. Tapi jujur saja, siapa juga yang peduli sekarang? Dalam sekejap mata, tumpukan baju usang itu berubah menjadi lemari yang penuh dengan kelopak mawar. Dia memutuskan hubungan dengan masa lalunya secara permanen. Tepat di momen itu, kepala pelayan menerobos masuk bersama 2 pelayan. Meneriakkan kalau sang kepala keluarga menuntut kehadirannya saat itu juga. Tanpa mengetuk, tanpa rasa hormat sedikit pun. Tapi Sis jelas tidak mau menurut lagi hari ini. Kalau dia mau bicara, suruh dia jalan sendiri ke sini. Para staf langsung pucat seperti melihat hantu. Apa dia serius? Apa? Ucapanku kurang jelas. Kalau kalian mengerti, keluar sana. Ketiga orang itu langsung kocar-kacir keluar seperti tikus ketakutan. Maya mulai berpikir kalau nonanya itu sudah benar-benar gila. Sang kepala keluarga pasti akan mengamuk habis-habisan. Benar saja, beberapa detik kemudian, Diego mendobrak masuk dengan wajah sangat murka. Sis sama sekali tidak bergeming, dan cuma membalasnya dengan senyum dingin. Diego kelihatan seperti mau meledak. Dia benar-benar tidak percaya putrinya punya keberanian untuk tertawa. Kido maju untuk melerai keadaan menahan Diego sekuat tenaga. Lalu menyuruhnya untuk minta maaf dan menunggu Diego di ruang makan. Sis tampak sangat muak memikirkan hal itu. Makan denganmu, aku mending kelaparan. Ucapan itu langsung menghancurkan sisa kesabaran Diego. Dia langsung melepaskan auranya, siap memberi pelajaran super menyakitkan. Inikah caraku mendidikmu selama ini? Cheese terdiam sejenak, merasa lucu dengan ironi itu. Lalu dia bangkit, maju menatap wajahnya, lalu mendecih. Membesarkanku, katamu. Kalau anaknya berantakan, salahkan saja orang tuanya. Dan kalau aku ini sampah, itu murni salah kalian. Jangan sok peduli jadi ayah sekarang. Semuanya sudah telat. Diego yang setengah mati menahan amarah. Mengira kalau sikap sombong barunya ini cuma sekedar efek samping dari drama kemarin. Warna rambutmu itu kotor. Bagaimana mungkin kau bisa membangkitkan kekuatan musim semi? Kaledo jelas-jelas yang memicunya cuma untuk menyelamatkan nyawamu yang tidak berguna itu. Celis mengabaikannya begitu saja dan melenggang pergi. Dia sudah muak menjadi boneka penurut. Sang ayah tahu rutinitasnya. Disiplinkan dia pakai cambuk, atau sekalian saja bikin dia lenyap selamanya. Atau ini bukan yang pertama kalinya.
Sis kini berdiri di tepi balkon sambil merentangkan kedua tangannya. Bagaimana kalau aku lompat saja sekarang? Sayangnya, lelucon itu sama sekali tidak berhasil. Diego tidak menunjukkan rasa peduli sedikit pun. Jadi, dia langsung melompat tanpa ragu. Ayo kita saksikan. Ini Diego berlari ke tepi, mengintip ke bawah. Cheese bersantai di ranjang. Kelopak dikelilingi mawar merah yang mekar. Hujan kelopak turun tanpa henti. Bunga-bunga itu membelai pipinya, seolah menyembuhkan jiwanya. Rahang mereka pun jatuh ke lantai. Mari melihat kehidupan pertamanya. Dia jatuh dari tangga, lalu berhasil membangkitkan kekuatannya. Waktu itu dia masih naif berlari untuk meminta maaf pada Diego, mengira dia telah mencuri sorotan Quito. Balasan Diego, melempar vas berat tepat ke kepalanya. Bahkan Ko memberinya perlakuan dingin. Dia yang menanggung semua kesalahan orang lain. Sejak hari itu, dia menerima perannya sebagai bayangan Quito cuma sebuah pajangan. Tapi dia membuat satu kesalahan akibat pusing, dan akhirnya dipukuli habis-habisan oleh Diego sampai babak belur. Diludahi oleh para pelayan, dia menunggu semalaman di depan pintu demi memohon pengampunan dari mereka. Bukannya dimaafkan, dia didorong. Gadis itu jatuh ke belakang, masih percaya sampai detik terakhir bahwa pria itu akan menangkapnya. Nyatanya tidak. Setelah insiden fatal itu, dia menjadi perbincangan seluruh kota. Diego harus membereskan kekacauan reputasi keluarga ini. Isabella merasa sangat kesal. Lalu, memasang topeng polos terbaiknya, dia melompat riang menghampiri Celis untuk memulai pertunjukan drama kecilnya. Kakak kamu di sini rupanya. Berpura-pura marah, dia cemberut. Aku sakit parah dan kamu bahkan tidak menjengukku. Tapi, dia menyadari aura Serisa terasa berbeda. Biasanya gadis itu pasti sudah menangis terseduh-seduh sekarang memohon pengampunan. Isabella mencari rasa takut itu, tapi malah menabrak sebuah dinding es yang dingin. Walau diam-diam merasa bersalah, dia tetap saja bertanya, apakah Cis ingin melihat kalung barunya? Tunanganku yang memberikannya untuk ulang tahunku loh. Dia bahkan sengaja menawarkan Celis untuk mencobanya. Jebakan klasik, kalian pasti tahu. Cis menyadari taktik itu begitu dia menyentuhnya. Isabella pasti akan berteriak, "Pencuri!" Cis kembali berbaring santai. Kamu menghalangi cahaya matahariku. Tanpa aba-aba, sur tanaman yang sangat raksasa meledak keluar dari lantai. Isabella langsung disambar tergantung tanpa daya di udara. Dan tepat pada waktunya, Christian si tunangan masuk melihat kekacauan itu. Tunangannya menjerit ketakutan, berteriak meminta tolong. Tapi pria itu bersikap seolah dia tuli. Dia berjalan lurus melewatinya begitu saja, menuju Celis, mengangkat seuntai rambut gadis itu, lalu mulai mengeluarkan pesonanya. Bisa bertemu dengan sang nyonya mawar adalah sebuah kehormatan Nona Cis. Ayo kita pulang. Dia benar-benar mengabaikan pacarnya yang sedang tergantung di langit-langit layaknya pinyata. Cis sama sekali tidak peduli padanya. Dia berdiri dan berjalan pergi. Christian mencoba untuk mengejarnya, tapi sebuah dinding mawar merah tertutup rapat tepat di depan wajahnya. Dia bingung. Jelas-jelas dulunya Cis selalu tergila-gila pada dirinya. Apa membangkitkan kekuatan spesial bisa mengubah total kepribadian seseorang secepat ini? Christian memang bukanlah orang yang rendah hati. Selama ini, Cis memang secara diam-diam terobsesi padanya di kehidupan pertama. Cis tidak bisa membedakan apakah ini hanyalah sebuah mimpi atau kenyataan belaka. Namun Christian menemukannya di momen itu. Dengan angkuhnya merasa paling benar, membelanya sebagai pewaris sah keluarga Winter Parvinis. Padahal, sebenarnya dia dan si ular Isabella terikat dalam aliansi politik tanpa cinta sama sekali. Meskipun Cis saat itu sempat merasakan daya tarik mematikan itu, dia harus menahan dirinya.
Pria itu batas terlarang. Dia tak mau menjadi penjahat yang merebut kehidupan adiknya. Tapi kemudian, pria itu menjatuhkan bom kejutan. Dia ingin membawa Cis pergi bersamanya. Dia bersumpah, Cislah orang yang harus dia lindungi. Pertahanannya hancur walau hanya sesaat. Dia membiarkan dirinya menjadi serakah dan masuk hidup di dalam fantasi itu dengan naifnya menggenggam tangan pria itu. Tapi jika dipikir lagi, pria ini sedang memainkan taktik licik. Punya motif terselubung yang sangat jelas karena Christian selalu muncul tepat setelah kekuatannya bangkit. Kita semua sepakat, ini sangat mencurigakan bukan? Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring memecahkan semua ketegangan itu. Tepat di saat pelayan setianya Maya hendak menyiapkan makanan untuknya. Chalo muncul di ambang pintu dengan aura sangat gelap. Tampak Kido masuk seperti badai. Dia menerobos masuk, menuntut jawaban, kenapa Cise katanya menyerang Isabella. Tapi langkahnya terhenti, karena teringat sesuatu. Cise memang baru saja melompat dari atas gedung. Sedikit rasa bersalah itu membuatnya segera menurunkan nada bicaranya. Cis langsung membungkamnya dengan dingin. Aku sama sekali tidak menyentuh siapapun. Aku cuma merasa ada yang mengganggu ketenanganku. Jadi, aku menyuruhnya pergi dari sini. Tapi Kido malah meledak emosi, berteriak sekencang mungkin padanya. Semua orang melihat itu. Isabella sampai menangis terseduh-seduh. Apa kau tidak sadar seberapa takutnya dia padamu saat ini? Cise tertawa sangat dingin. Kalian siap untuk ini? Dia akan memberi Kido demonstrasi langsung tentang wujud serangan yang sebenarnya. Begitu dia selesai bicara, Sulur mematikan, langsung melesat ganas menyincang lurus ke arah Kido Toledo. Duar. Sulur itu langsung menghancurkan dinding tepat di belakangnya. Kido terlempar ke lantai gemetar dengan wajah penuh luka gores. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Cise menatapnya dengan wajah datar tanpa emosi, lalu bertanya, "Apa kau sudah melihatnya dengan jelas?" Kau membeku dalam kebisuan Tota. Apa ini benar-benar adik perempuannya yang lemah? Kalau saja dia tidak menghindar di detik terakhir, dia pasti sudah jadi mayat sekarang. Cise menatapnya tanpa berkedip, menyatakan dengan kejam bahwa pengalaman langsung adalah guru terbaik. Kata-kata jelas cuma masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri untuknya. Jadi, apa kau sudah paham? Kalau aku sungguhan menyerang Isabella, pasti sudah ada darah di mana-mana. Dan jujur saja, kau tidak akan peduli walau aku yang berdarah. Lucu sekali melihat orang baru paham rasa sakit saat mereka sendiri yang mengalaminya. Kau terlihat sangat hancur, tapi sejujurnya, Cise sama sekali tidak peduli. Cise langsung berbalik dan menyuruh pelayannya Maya berkemas. Dia akan segera pindah ke kamar baru. Gosip panas itu sampai ke telinga Isabella secepat kilat. Saat pelayan membocorkan kabar bahwa Ko dihajar habis-habisan karena membelanya, Isabella langsung panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Coba kita perhatikan, ini tidak sesuai naskah. Kido seharusnya menghancurkan Cise, bukan malah yang dihancurkan. Ingatan saat dia tergantung di udara sebelumnya kembali muncul. Dia tidak ingin lagi merasakan hal itu. Dan sekarang, Cise pindah ke lantainya. Itu jelas sebuah langkah intimidasi untuk meneror dirinya. Rasa parno Isabella benar-benar melonjak drastis. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dia membuka pintu dengan tangan gemetar. Dia pikir monster bernama Cise itu datang. Tapi ternyata itu hanyalah Diego yang datang untuk memastikannya aman. Pria itu bahkan rela bersusah payah memunculkan sebuah dinding mawa raksasa yang memblokir lorong utama. Tapi, bukannya mengucapkan rasa terima kasih, gadis itu malah pusing memikirkan gaun barunya yang tertinggal. Di sisi lain dari barikade itu, Diego kehabisan kata-kata. Kido sungguhan terluka demi membelanya. Dan dia ingin menyuruh gadis ini untuk sadar diri. Tapi sayangnya, rasa syukur tidak ada dalam kamus hidup Isabella. Cuma luka gores kecil.
Oleskan saja sedikit salep cibirnya dengan meremehkan. Habis sudah kesabarannya. Diego meledak. Dia sudah bilang dengan sangat jelas kalau tamu dilarang masuk untuk sekarang. Tapi Isabella tetap menyeret Christian kemari. Dia menyuruh gadis itu kembali ke kamarnya untuk merenungkan kelakuannya dan langsung melarangnya hadir di pesta perjamuan Kiksia yang akan datang. Melihat Diego pergi, Isabella berdiri mematung di sana, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Di sisi lain dari dinding mawar itu, Cise malah bersantai ria. Setelah mengkonfirmasi jadwal pesta dansa yang diadakan oleh keluarga Delfono tersebut, dia langsung pergi tidur dengan nyenyak. Meskipun semua pintu dan jendela disegel rapat hingga menjebak mereka di dalam, dia tidak panik. Punya bos sesantai ini. Maya cuma bisa pasrah mengikutinya. Mereka sudah terkurung di dalam ruangan itu selama 3 hari penuh tanpa melihat sedikit pun sinar matahari. Tapi jujur saja, Maya justru menjalani hidup terbaiknya. Kita harus akui, nonanya agak menakutkan. Tapi dia hampir tidak pernah memusiknya. Dan staf khusus mengantar makanan setiap hari. Saat dia bosan, dia akan berendam. Dan bahkan, diam-diam mencoba pakaian milik Isabella. Ngomong-ngomong soal kemewahan, klan Kisia Delfano punya putri emas kebanggaan mereka. Dan, tebak apa? Hari ini adalah pesta ulang tahun besarnya. Karena tuan muda terluka parah, dia jelas absen. Artinya, sang patriark kemungkinan besar menjadi orang yang hadir. Tapi, coba tebak. C sudah kabur duluan. Dia melompat lewat atap dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Karena dia mau mengacaukan pesta ulang tahun, dia tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Dia menyerbu dungeon cuma untuk menemukan mayat bergelimpangan di mana-mana. Tiba-tiba, sekelompok pria berpisau langsung menyerbu ke arahnya. Sebelum mereka sadar, tanaman rambat melesat ganas. 3 detik kemudian, ruangan itu sunyi senyap. Cis bergerak layaknya hantu, masuk semakin dalam ke area dungeon. Dia menendang pintu dan terdiam. Lantainya benar-benar dilapisi batu rubi. Di atas dipan kayu kecil terbaring seorang bocah penuh luka. Detik pertama melihat gadis itu, dia tidak minta tolong. Dia malah memohon kepadanya untuk mengakhiri hidupnya. Bagi dunia luar, dia itu cuma mesin uang berjalan. Setiap tetes darahnya berubah jadi rubi, dan setiap tetes air matanya mengeras menjadi berlian. Namanya Magnus, satu-satunya anak laki-laki dari garis keturunan Kiksia. Dikutuk dengan kekuatan gila itu. Mendengar permohonan putus asanya, rasanya seperti sedang bercermin, melihat masa lalunya sendiri yang tidak berdaya. Dia menerima kesepakatan itu. Magnus menangis lega. Kebebasan akhirnya ada di depan mata. Air mata itu menghantam lantai dingin dan langsung mengkristal jadi berlian berkilau. Cise mengambil satu. Ucapan terima kasihnya terus-menerus terngiang di telinganya. Simpan ucapan terima kasihmu, bocah. Kalau aku membawamu keluar dan kau masih ingin mati, saat itulah aku sendiri yang akan menghabisimu. Lalu dia melempar berlian itu ke mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Klak! Dia menghancurkan rantai anak itu layaknya serpihan kaca. Namaku Sis, jangan lupakan itu. Dia baru saja mau mengangkatnya. Saat sesosok tamu tak diundang mengacaukan suasana, dia datang demi bocah itu. Sekali hirup aroma mawar yang tertinggal, dan dia langsung mengenalinya sebagai anggota keluarga Inoden. Pria itu mengharapkan penyerahan bocah itu. Cis cuma membalasnya dengan tatapan mematikan. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku Ixion, kepala keluarga Burget. Nama yang punya pengaruh sangat besar. Sang gadis terdiam. Situasi ini adalah pengulangan total dari kehidupan masa lalunya. Dulu sekali dia pasti sudah setuju. Tapi di garis waktu ini tidak akan. Dia langsung meledakkan auranya seketika. Maaf ya, sampai jumpa lagi. Berkedip sedikit, kau akan kehilangan jejaknya. Dia lenyap tak berbekas membawa bocah itu. Sementara itu,
Pesta gala sedang meriah-meriahnya. Dan Christian terus mengeluh soal bagaimana akhir-akhir ini tiap dia mampir ke kediaman Anodin. Tempat itu sepi seperti kota mati. Dia menegur Isabella karena kelakuannya yang mencurigakan dan tidak tahu malu. Wanita itu merangkai kebohongan, mengklaim kekuatan kebangkitan Celis sebenarnya adalah milik Kit Toledo. Tapi Christian sama sekali tidak percaya. Dia menuntut pertukaran tunangan saat itu juga. Diego merasakan penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Beraninya dia membatalkan pertunangan layaknya membalik telapak tangan. Diego memanggil tanaman rambat untuk menyerang, tapi Christian membekukannya dengan satu kalimat. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku. Siapa yang menggunakan kekuatan itu? Kenapa terus berbohong? Melihat Diego masih menyangkal, perhatikan ini. Dia langsung menjatuhkan bom kejutan. Dia menghitung hari sampai kepemimpinan faksi Inner berganti tangan. Dan saat hal itu benar-benar terjadi, dia bakal jadi orang pertama yang merayakannya. Tapi Diego otaknya saat ini cuma fokus untuk mencuri kekuatan Celis demi Kit Toledo. Saat kerumunan asik mengobrol, sebuah angin kencang menerjang, membawa badai kelopak bunga mawar yang lebat. Bam! Cheese muncul seketika menggenggam erat Magnus. Ruangan meledak dalam bisikan liar. Semua orang mati-matian. Gak ada yang tahu siapa gadis berpiyama ini. Christian aja sampai syok berat dan melongo. Wanita berbaju hijau itu kebingungan. Sampai dia melihat berlian jatuh di dekat ujung kakinya. Tatapannya langsung terkunci pada anak itu. Ternyata itu Violeta, satu-satunya pewaris kekayaan keluarga Kia. Oke, mari kita perhatikan. Tanpa ragu, Cheese langsung menghampirinya. Selamat ulang tahun, tolong jaga dia baik-baik kali ini. Dia menyerahkan Magnus kepada Veta, lalu perlahan menghilang ke dalam sebuah pusaran badai mawar yang melenyap dari aula itu. Orang-orang masih syok berat memproses rentetan kejadian barusan, tepat saat pria lain tiba-tiba muncul. Sayangnya, dia telat selangkah. Wanita yang sedang mati-matian dia kejar sudah lama kabur. Dia lalu melihat sosok Patriark Inodin di tengah kerumunan. Sayang sekali. Sepertinya Anda menemukan penerus baru saat aku pergi. Yap, rahasia besarnya akhirnya terbongkar juga di sini. Semua tahu kau bukan pewaris yang asli. Diego langsung mandi keringat dingin. Sementara itu, di kediaman utama, dia langsung menerobos masuk ke kamar Celis. Dia benar-benar tidak bisa percaya, gadis itu malah santai makan malam. Diego menggebrak meja dengan keras, menuntut penjelasan sekarang juga. Celis cuma menatap anggurnya yang tumpah. Bahkan anjing saja tahu untuk tidak sembarangan mengganggu waktu makan. Merepotkan sekali. Aku cuma mengantar hadiah ulang tahun tadi. Kenapa harus sedrama ini? Wajah Diego langsung gelap menahan amarah. Dia melancarkan serangan sulur tanaman raksasa untuk memberinya sebuah pelajaran. Cheese tidak gentar sedikit pun. Dia membalas cepat. Saat serangan berbenturan, Diego menyadari ada yang salah. Dia tidak bisa bertahan sama sekali, karena seluruh energi miliknya sedang disedot habis-habisan. Mawar-mawar miliknya mulai layu, seketika berubah menjadi coklat kering dan sangat rapuh. Celis tersenyum sinis. Ini semua berkat berlian yang sudah dia telan sebelumnya itu. Air mata Kicia. Semua orang tahu membawanya memberi sedikit tambahan kekuatan. Tapi mereka sama sekali tidak tahu rahasia gila membuka mode dewa. Coba kalian tebak. Harus ditelan. Benda ini bukan sekedar menaikkan statusmu. Ini membuatmu bisa menyerap kekuatan lawan. Itulah rahasia turun-temurun milik keluarga Kicha. Diego jatuh tersungkur. Otaknya tidak sanggup menerima kenyataan mustahil ini. Dengan mana bar penuh lambang keluarga langsung muncul pada Celis secara otomatis, tanpa butuh izin. Gadis itu menatapnya ke bawah, layaknya sang pemenang absolut. Ternyata kau lumayan berguna juga, Diego. Rumah ini memang dipenuhi banyak sampah. Tapi gelar patriark ternyata masih punya keuntungannya sendiri. Diego benar-benar murka sekaligus ketakutan.
Dia tidak punya kartu as lagi sekarang. Di sisi lain, Ko masih belum sadar situasi dengan kekanak-kanakan. Dia menuntut permintaan maaf layaknya seorang bocah manja. Cheese memiringkan kepalanya menatap Diego dengan mata sedingin es. Atau kau tidak akan memaafkanku? Coba katakan padaku. Bagaimana persisnya sistem maaf-maafan itu bekerja? Diego pun membuka mulutnya untuk membalas. Tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Kalah telak, dia hanya bisa menundukkan kepalanya menahan malu. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, aku yang berkuasa di rumah ini. Siapapun yang punya masalah dengan itu, silahkan angkat kaki. Setelah menjatuhkan mental mereka, dia langsung berbalik dan pergi begitu saja. Melihat pergantian kekuasaan ini, Isabella mulai panik. Sangat ketakutan. Dia nggak akan bisa mengamankan posisinya lagi. Tapi jujur nih teman-teman, hukuman ini adalah sebuah pengampunan loh. Dulu di kehidupan ketujuhnya, Cheese benar-benar membantai habis seluruh anggota keluarga tanpa berkedip sedikit pun. Sekarang dia cuma merasa mual. Rasa mual melanda dirinya. Bercampur dengan kesedihan aneh terhadap orang-orang ini yang sulit untuk dia jelaskan. Menatap bayangannya di cermin, dia mencoba menyemangati dirinya sendiri secara perlahan. Ayo, tetap fokus. Semua yang gagal aku lakukan di kehidupan sebelumnya akan aku hancurkan kali ini. Misi yang pertama, rombak total isi lemari pakaian. Mia sangat bersemangat menyiapkan semuanya, tapi tentu saja ada pengganggu yang merusak suasana. Isabella masuk tanpa rasa malu sedikit pun. Mencoba untuk menjilat Cheese dengan segala pujian, merapikan bajunya. Mia cuma bisa melongo melihat betapa tebalnya muka wanita itu. Tapi Isabella belum selesai. Dia mulai menebar pesona sok akrab dan sok manis dan manja. Dia memohon untuk minum teh dan mengobrol dengan Sis. Sis tersenyum cerah dan setuju. Isabella langsung membentak Maya memerintahkannya membuatkan secangkir teh seolah dia bosnya. Tapi Maya benar-benar mengabaikannya, malah menatap lurus ke arah Sis, menanyakan apa jadwal jalan-jalan mereka diundur. Sis langsung berdiri. Oh tidak, kita berangkat sekarang. Tiba-tiba, coba kalian bayangkan, badai kelopak mawar meledak menyapu seluruh ruangan, membutakan pandangan Maya dan Isabella. Saat kelopaknya jatuh dan mereka membuka mata, Sis sudah lenyap. Meninggalkan mereka terpaku karena ya dia kabur memakai pijamaknya lagi. Benar-benar ikonik. Belakangan ini, Ixion terus memimpikan gadis ini. Dia tertawa layaknya orang gila. Suara mengerikan yang menjanjikan kematian. Dan saat dia bertemu Sis, semuanya masuk akal. Dia gadis dari mimpi buruk itu. Dia tidak sabar menarik temannya dan memburu gadis itu. Namun Viola malah memberikan peringatan keras. Jauhi dia. Kalau engkau ikut campur, kau pasti menyesal. Aku melihat sesuatu yang sangat gelap di dalam dirinya. Itu tak membuat Ixion takut. Malah membuatnya makin terobsesi. Dia pun segera mencari-cari alasan untuk bisa melacak keberadaan Celis. Sementara itu, Magnus akhirnya sadar setelah koma yang panjang. Tapi setelah disiksa oleh para penjahat sekian lama, anak itu hancur. Dia tak percaya pada siapapun. Nah, garis keturunan Kalixia memberinya mata yang bisa mendeteksi kebohongan. Tapi mereka punya satu titik lemah terhadap sesama pemilik mata kebenaran. Itu celahnya. Dia tidak bisa melihat isi hati orang dengan kekuatan yang sama, membuatnya sangat paranoid. Benar-benar ketakutan. Dia tak tahu apa Violet itu tulus atau cuma mempermainkannya. Dia pun mulai menangis. Dia menjerit memanggil Sis. Di matanya, Sis adalah satu-satunya hal murni dan tulus di dunia yang sangat kacau ini. Viola diam-diam mulai panik. Dia sudah mengirimkan surat panggilan sejak lama, dan masih belum ada balasan. Tersio melihatnya sedang stres berat. Mengabaikan protesnya, dia memutuskan mereka harus menyeret Magnus pergi untuk mencari Celis.
Violeta sangat tidak setuju. Tepat di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, Ixion melangkah masuk dan melihat dua sepupu itu bertengkar. Lalu, dia menatap Magnus yang gemetar di kasur, dan langsung paham apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar rencana Violeta membawa anak itu menemui Sis, dia berpikir, ide yang luar biasa. Dia menoleh ke anak itu. Menatap mata Magnus, dia bersumpah. Aku bersumpah atas nama Burjet, tidak peduli apapun yang terjadi nanti, aku pasti akan melindungimu. Karena Ixion bukan seorang Kalixia, kata-katanya memicu penglihatan kebenaran Magnus. Anak itu langsung melihatnya. Nol kebohongan. Magnus akhirnya memilih untuk langsung mempercayainya. Violeta dan Tercio benar-benar syok. Ixion langsung menggendong Magnus dan memberikan perintah. Kirim surat ke keluarga Inoden. Beritahu mereka bahwa kita akan datang. Sementara itu, mari kita lihat Sis yang sedang sial. Gara-gara kesalahan sihir teleportasi, dia malah muncul tepat di ruang ganti toko baju, membuat kaget setengah mati para pelanggan di sana. Angin dari kedatangannya mengacaukan toko itu. Tanpa panik, dia menyatakan akan ganti rugi dan meminta semua model baju ukuran tubuhnya. Kirimkan saja semua tagihannya ke Departemen Keuangan Inoden, ucapnya dengan sangat santai. Sang pemilik toko tampak seperti baru saja memenangkan lotre. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Xiaowis berbalik dan lenyap lagi. Dalam sekejap, dia telah tiba di istana. Ini adalah tempat-tempat legendaris buatan Raja Dewa kuno, di mana 4 keluarga besar sering mengadakan pertemuan puncak. Di dalamnya ada 99 pintu, masing-masing menuju ke dimensi yang berbeda. Pintu 44, itu dungeon yang pernah dikunjunginya. Tapi hari ini dia datang untuk tujuan utamanya. Dia mengincar pintu 99 hutan 4 musim. Masalahnya, kau butuh 2 kepala keluarga yang hadir untuk bisa membukanya. Dia mengeluarkan batu rubi dari sakunya. Ini alasan utama dia menyelamatkan Magnus untuk membuka pintu khusus ini. Tapi permata itu saja tidak cukup. Rencana awalnya adalah mengundang anggota keluarga Kixia. Tapi dia mencoba meretasnya dulu. Tiba-tiba, Christian muncul begitu saja. Benar-benar waktu yang sangat pas. Saat itu adalah hari pertemuan keluarga besar. Dia menatap tajam Sis yang berlari mengenakan piyama lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu melepas mantel dan menutupi bahunya. Sangat mulus. Tapi C menolaknya mentah-mentah. Maaf, aku tidak akan pulang bersamamu. Namun, di kehidupan keduanya, ceritanya sangat berbeda. Dulu, Christian benar-benar memanfaatkan keputusasaannya akan cinta. Pria itu membawanya pulang dan menghujaninya dengan kasih sayang yang selalu dia dambakan. Dia benar-benar buta oleh semua kebohongan beracun pria itu. Dia merasa seperti tokoh utama dalam sebuah dongeng. Orang-orang menyebutnya bodoh, tapi dia sama sekali tidak peduli karena dia sudah terobsesi. Dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada pria ini. Tapi balasannya nol besar, hanya sikap dingin. Christian membawanya pulang cuma untuk memanfaatkannya sebagai inkubator ahli waris yang kuat. Artinya, begitu bayi itu lahir, dia hanyalah sampah yang siap dibuang. Parahnya, dia pasti akan disingkirkan selamanya. Dia tak sengaja mendengar kebenaran itu dan sangat terpukul. Tapi Christian tetap saja memainkan peran suami sempurna, seolah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar kelakuan psikopat. Kau mendengarnya kan? Aku sebenarnya sengaja membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Tapi jujur saja, terus kenapa? Lagi pula, kau terlalu terobsesi untuk pergi dariku. Lucu sekali bagaimana sebuah cinta buta bisa melukai paling dalam kan? Tapi di garis waktu ini, dia muak. Christian sama sekali tidak mengerti kenapa gadis yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta, tiba-tiba menjadi sedingin es. Mungkin aku akhirnya sadar. Boom. Dia langsung mengaktifkan kemampuan khususnya. Tubuhnya melebur menjadi badai kelopak bunga mawar,
dan langsung menghilang tanpa jejak. Kau dan aku tahu kelanjutannya. Pria selalu menginginkan yang tidak bisa mereka miliki. Setelah ditolak Celis 2 kali, Christian tidak marah. Sebaliknya, pria itu malah mulai memendam perasaan padanya. Tipikal pria beracun. C tiba di rumahnya dan menemukan satu kelompok sedang menunggunya. Ada Violeta Ixion dan juga tunangan sekaligus sepupu Violeta Tercio. Begitu melihat si, Magnus langsung berseri-seri dan menerjang memeluknya erat. Violeta berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku sangat menyesal. Sebenarnya, aku ingin memberi hormat kepada kepala keluarga Inodin terlebih dahulu. Simpan saja alasanmu. Mulai sekarang, akulah kepala keluarga Anodin. Cis menjatuhkan bom fakta itu tanpa ragu sedikit pun. Semua orang terdiam kaget, namun tetap bungkam. Cis hanya bertanya-tanya, kenapa Ixion bisa ikut campur dengan kru keluarga Kalkia? Iken tersenyum tipis mengklaim bahwa dia hanya datang untuk menyapa. Lalu, mereka membahas topik intinya. Mereka butuh dia untuk menjaga Magnus tetap aman. Anak ini sama sekali tidak percaya pada kerabatnya sendiri. Ternyata ibu Magnus adalah saudara perempuan Violeta. Karena dia menolak keras rencana perjodohan dari keluarganya, mereka mengusirnya begitu saja. Dia bersembunyi sangat jauh, sampai tidak ada satu pun yang tahu dia punya anak. Viola mengeluarkan liontin berisi foto adiknya, mencoba untuk memancing ingatan Magnus. Tapi, anak laki-laki itu sama sekali tidak ingat apa-apa. Hati Violeta hancur berkeping-keping. Penderitaan apa yang sudah dialami anak ini? Dia menggenggam tangan kecilnya erat-erat. Tidak ada yang boleh menyentuhmu mulai sekarang. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Magnus tidak percaya begitu saja. Dia sama sekali tidak tahu apakah wanita ini tulus atau cuma membual. Dia berbalik dan berbisik kepada Cis. Cis belum melupakan kesepakatan mereka. Dia menyuruh Magnus kembali ke keluarga Kalkia untuk memulai hidup baru. Jika kau masih ingin mengakhiri hidupmu, setelah itu kita bicarakan nanti. Aku akan menepati janjiku dan mengakhirinya untukmu. Magnus jelas kebingungan. Dia memang selalu melihat hal-hal aneh, namun entah kenapa, dia merasa hanya Cis yang benar-benar bisa memahaminya. Cis sendiri sebenarnya tidak begitu yakin. Tapi ya sudahlah. Kalau pria itu percaya, itulah yang paling penting. Bagaikan melihat cahaya dalam kegelapan. Magnus mulai menangis, tanpa dia sadari sama sekali. Ixion langsung membungkuk, memungut air mata berlian di dekat kakinya, lalu bertanya. Dilihat dari tindakanmu di ruang bawah tanah tadi, sepertinya kau sudah tahu titik jatuh sekaligus nama Magnus. Bisa tolong jelaskan hal ini, Nona Cis? Violeta langsung merasa sangat curiga, menatap Cis tajam, dan menunggu kebenaran terungkap. Tak ada yang bisa berbohong di depan mata kebenaran. Namun Cis sama sekali tidak peduli. Dia mengaku mengetahui semua tentang Magnus secara kebetulan saja. Violeta jelas masih merasa itu sangat mencurigakan. Namun pada akhirnya, Cis benar-benar sudah menyelamatkan keponakannya. Hutang budi tetaplah hutang budi. Cis tidak menyangka akan menagih secepat ini. Tapi dia mengambil kesempatan itu. Dia ingin mengajak pemimpin Kalkia untuk pergi bersamanya menuju hutan 4 musim yang ada di istana. Tapi inilah masalahnya. Sang matriark Calakia rupanya sedang merasa sangat tidak sehat akhir-akhir ini. Dia kemungkinan besar akan menolak. Cis bersikap tenang, berkata, tidak memaksa, namun sejujurnya dia sangat panik. Bagaimana jika mereka mengabaikan permintaannya? Dia benar-benar harus bisa masuk hutan itu dengan cara apapun. Ini harga mati. Saat itulah, Ixion menatapnya dengan penuh kebingungan. Kenapa kau begitu terobsesi pada pemimpin Kalkia? Kalau kau hanya butuh tiket masuk, bukankah aku adalah pilihan yang paling tepat? Celis terdiam,
lalu menatapnya. Dia teringat kembali kenangan lama saat berumur 12 tahun melihat Ik di pesta dansa. Dia baru berusia 15 tahun, namun sudah menjadi bos keluarga Burjet. Waktu itu, dia terlalu takut untuk sekadar melakukan kontak mata. Mereka memang hampir tidak saling mengenal. Namun, dia tidak mungkin menolak akses masuk gratis ini. Sejak saat itu, dia mengambil alih sebagai kepala dari keluarga. Diego langsung melakukan mogok makan di kasurnya, dan si bocah Toledo mengurung dirinya di studio untuk merajuk seharian penuh. Isabella terus saja mencari muka seperti biasanya. "Kak, kau jangan stres. Biar aku yang mengurus ayah dan saudara kita." Ya, tentu saja. Semuanya sudah mulai bergerak maju. Dia bersiap untuk segera memberitahu keempat keluarga. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengumumkan era baru Inoden dalam sekejap mata. Kalian siap? Hari besar bersama Aksion pun tiba dengan sangat cepat. Cis menatap pria itu campuran berbagai emosi yang saling bertentangan bergejolak hebat di benaknya. Suasana ini rasanya terlalu tidak asing bagaikan sebuah kilas balik menuju masa lalunya dulu. Hanya saja, sekarang skenarionya terbalik. Dan jelas sekali, kalau Aksion juga mulai bisa merasakan energi aneh yang sama. Aroma mawar pekat yang menguar dari tubuhnya adalah sebuah sinyal bahaya mutlak. Dia mengulurkan tangannya, karena melangkah masuk ke dalam hutan 4 musim itu berarti dua kepala keluarga wajib melakukan kontak fisik. Aturan tetaplah aturan. Ujung jari mereka baru saja bersentuhan, saat Christian tiba-tiba merusak suasana, menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Aksion sama sekali tidak gentar. Dia malah menggenggam erat tangan Sis. "Ayo, jalan. Kita juga harus tetap berpegangan seperti ini saat perjalanan keluar nanti." Melihat mereka berdua sedekat ini, hal itu membuat Christian benar-benar murka. Cis sama sekali tidak peduli. Dia sedang dalam sebuah misi untuk mencari jalan keluar permanennya. Dulu, di kehidupan putaran ketujuhnya, temannya Magnus sempat membocorkan rahasia besar tentang hutan ini. Konon katanya, terdapat sebuah catatan utama dari keempat keluarga yang disembunyikan di dalam sana, bersama teks terlarang kegelapan. Mungkin, siapa tahu, kunci untuk mematahkan kutukan reinkarnasinya memang ada di sana. Tapi pada saat itu, dia belum menjadi kepala keluarga. Dia mati sebelum sempat mendapatkan izin masuk sama sekali. Tapi kali ini dia berhasil masuk. Perhatikan baik-baik, Aksion kini menjadi pemandu wisatanya. Pria itu menjelaskan semuanya. 5 pintu. Pintu mana yang aman? Mana yang benar-benar dilarang keras untuk dimasuki? Bahkan, di mana letak? Mari kita lihat kisahnya. Di ruang VIP, dia sangat teliti memancarkan aura tulus. Saya bisa berbisik bahwa pria itu sungguh baik. Kata-kata itu langsung menghantam hatinya. Belum pernah ada yang memujinya begitu. Sementara itu, otak si Lisa hanya memikirkan satu hal, mencari cara untuk mengakhiri hidupnya. Dia mulai membaca cepat semua buku harian leluhur, tapi isinya cuma sampah, hanya keluhan tentang teman, atau pamer soal pasangan dan status bangsawan mereka. Pamer ego saja. Nol informasi penting. Lalu dia melihat arsip keluarga musim panas. Peringatan dari Aksion tiba-tiba terngiang di kepalanya. Jangan sentuh barang keluarga lain tanpa izin ketua. Tapi tentu saja merasa jawabannya ada di dalam sana, dia tetap nekat meraihnya. Dan, sebuah segel petir menyambar ujung jarinya, memblokir jalan masuk. Tapi rintangan misterius ini justru membuatnya makin penasaran. Dia mendorong tangannya memancarkan aura miliknya untuk menjebol paksa penghalang itu. Aliran listrik meletup dan berdesis dengan gila. Tiba-tiba, Aksion menangkapnya dari belakang, menariknya mundur. Pria itu menatapnya dengan raut sangat serius. Ternyata, dulu dia juga pernah mengabaikan peringatan dari pemandunya. Hasilnya, badannya penuh luka tanpa hasil apapun. Dan pemandu itu terlihat sangat ketakutan. Setiap kali mereka bertemu setelah itu, Celisa selalu bertanya,
Siapa pemandu tersebut? Saat dia menyebutkan namanya, gadis itu malah tertawa. Ternyata, itu ayahnya sendiri, Diego. Axion tampak bingung. Mereka baru saja mau pergi ketika Celisa menyadari sebuah ukiran di atas lempengan batu terdekat. Wahai yang memasuki kuil raja, buktikanlah bahwa kamu adalah sang terpilih. Mendengar gadis itu bergumam pelan, Axion tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Dia cepat berbalik tapi terlambat. Celisa sudah memotong sepotong rambut dari kepalanya. Rambut itu tidak memberikan efek apapun. Jadi, dia bersiap lagi. Axion menerjang maju untuk menghentikannya, tapi dia sudah menyayat telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke batu. Axion menggenggam erat tangannya dan berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Celisa tetap santai. "Cuma penasaran," jawabnya santai. Tapi melihat kepanikan di mata pria itu, hatinya merasa sedikit bersalah. Dia menyuruh Axion melepaskan tangannya, agar darah tidak mengenai baju pria itu. Axion menghela nafas. Gadis ini benar-benar bikin jantungan. Dia lalu merobek dasi hitam dari lehernya. Dia membalut luka itu dengan ahli. "Aku memang sebaik ini. Jangan berpikir macam-macam." Tapi bagaimana mungkin dia tidak kepikiran? Hubungan mereka berdua semakin dalam dan berjalan sangat cepat. Saat mereka melangkah keluar, matahari mulai terbenam. Perhatikan ini, kawan. Axion tiba-tiba melempar pertanyaan gila. Pernahkah kita bertemu di sini sebelumnya? Seperti saat matahari terbenam ini. Dia menundukkan kepala menertawakan pertanyaannya sendiri. Kedua tangan Celisa otomatis mengepal dengan sangat erat. Apa? Dia tidak salah dengar. Apa pria ini mulai mengingat putaran waktu masa lalu? Wajah datarnya mulai hancur. Dia harus segera kabur dari sana. Mungkin itu cuma imajinasimu. Balasnya panik, lalu mengucapkan terima kasih dengan cepat dan berjalan kabur dari sana. Axion melihatnya pergi dengan kecewa. Apa cuma aku saja? Sementara itu, kembali ke masa mimpi buruk untuk memastikan Keles naik tahta. Diego terus memaksa Celisa untuk meminum sebuah obat setiap hari. Dan Celisa, yang sangat mendambakan sedikit saja kasih sayang seorang ayah, rela meminumnya. Meskipun cairan merah menyala itu terlihat sangat mencurigakan dan berbahaya, Diego mengklaim itu satu-satunya cara untuk memindahkan kekuatannya kepada Kalus. Jadi gadis itu tetap meminumnya. Pada awalnya, dia benar-benar merasakan energinya mulai terkuras habis, dan dia merasa dirinya beruntung. Tapi kemudian tubuhnya mulai hancur dan berhenti berfungsi. Nimisan yang terus-menerus. Dia merasa kematian sudah di depan mata. Bayangkan kejamnya ini. Diego sama sekali tidak peduli pada kesehatannya. Hanya peduli kekuatannya yang belum lenyap sepenuhnya. Pria itu mengambil segenggam botol kecil dan memaksanya masuk ke tenggorokan putrinya. Gila, bisa bayangkan betapa menderitanya dia. Dapat darah ini susah, jangan buang setetes pun. Saat itulah dia akhirnya sadar, ini sama sekali bukan obat. Dia meminum darah Kalixia. Benar-benar kelebihan beban oleh besarnya kekuatan gila itu. Tubuhnya akhirnya menyerah pada suatu pagi yang sangat sedingin es, mengakhiri kehidupan ketiganya dengan sangat tragis. Dia pikir dia itu satu-satunya yang mengulang waktu dengan ingatan utuh. Tapi ucapan singkat Ixion tadi sukses bikin dia bingung. Kalau dia tahu menjauh adalah satu-satunya cara terbaik. Sementara itu, undangan upacara pewarisan Celis mendarat tepat di atas meja kerja ayah Christian Gauthier, layaknya sebuah deklarasi perang. Pria tua itu langsung ngamuk, mengomeli habis-habisan Christian karena memilih Isabella, gadis yang berasal dari keluarga antah berantah. Dia bahkan melempar botol tinta berat ke kepala putranya. Menerima cacian itu, Christian langsung berlutut pasrah. Tapi di dalam hatinya dia menjerit. Tunggu dulu, siapa yang mengatur perjodohan sampah ini? Bukankah itu ide jeniusmu sendiri, ayah? Aku cuma mengikuti naskah sebagai anak yang penurut.
Gautier menjadi ungu karena marah besar. Christian malah memberikan senyum sopan yang sangat beracun. Aku tidak bisa asal pilih istri. Bayangkan, kalau aku menghasilkan pewaris cacat sepertimu. Kalimat itu tepat sasaran. Itu pasti akan jadi bencana, Gautier menjerit. Aku tidak punya anak. Christian hanya mengangkat bahu. Keren, berarti aku panggil kau kakak mulai sekarang. Buta karena amarah yang memuncak, Gautier melemparkan botol anggur merah mahal ke arah Christian. Para pelayan bahkan tidak bergeming. Cuma hari biasa di rumah gila ini. Dengar ya, pemimpin keluarga Winter itu ibarat mayat hidup. Penyakitan sangat lemah dan sama sekali tidak mampu menghasilkan pewarisnya sendiri. Satu-satunya pilihan adalah dengan mengadopsi adik laki-lakinya sebagai penerus sah. Christian memperlakukan pria malang itu layaknya sebuah lelucon belaka. Tepat pada waktunya, Isabella mendadak muncul, tapi Christian sudah benar-benar muak dengannya. Pergelangan kakinya terkilir, tapi dia dengan dinginnya langsung memberi isyarat kepada penjaga untuk menyeretnya keluar. Kabar bahwa Cialis tiba-tiba naik pangkat menjadi pemimpin baru klan Inodin benar-benar membuat Christian lengah. Pikirannya langsung melayang kembali ke saat melihatnya memasuki hutan 4 musim bersama Ixion pada hari itu. Sebuah gelombang rasa tidak aman menghantamnya. Ixion sudah menjadi pemimpin yang kuat, sementara Christian masih bukan siapa-siapa, yang cuma jadi bayangan. Dia harus segera naik ke level mereka. Sementara itu, setelah Cialis menyebar undangan, kerabat yang lama hilang mulai bermunculan entah dari mana. Awalnya, dia berencana menyuruh kepala pelayan untuk memblokir mereka. Tapi, para penjilat ini benar-benar memaksa masuk. Pada detik mereka masuk, pujian palsu langsung mengalir. Cialis sayang, kami selalu tahu kau ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Aku selalu menyayangimu seperti putriku sendiri. Pelayan itu mencoba mengusir kami. Kau benar-benar harus memberi sebuah pelajaran pada bawahanmu. Padahal ini adalah ular yang sama yang dulu memuja Kido. Tiba-tiba, seorang pelayan mengumumkan kedatangan tamu. Wei Pe, sang pemimpin dari keluarga Verano. Keluarga Verano adalah kelas atas yang paling berpengaruh di antara keluarga yang berafiliasi dengan klan Inodin. Mereka jelas belum tahu Celis adalah bos baru di sini. Mereka pasti datang untuk mencari muka pada Diego. Cialis menyuruh staf membawa dia masuk, dan para kerabat itu langsung panik memarahinya karena bersikap kasar pada tamu Veipe. Cialis tertawa sangat dingin. Kalian menerobos masuk ke rumahku tanpa diundang, dan punya nyali menceramahiku soal sopan santun. Keluar sekarang, atau ini jadi kacau. Pindah ke Ibu Ixion. Mungkin orang tua paling santai di dunia, yang melimpahkan semua urusan rumah tangga pada putranya. Karena suaminya sangat membenci bau asap rokok. Dia akan menyelinap ibunya mampir ke tempat Ixion sekadar untuk menikmati pipa dengan tenang. Tapi hari ini dia punya misi. Para tetua itu mulai rewel. Mereka sangat ingin kamu membawa Sis pulang untuk dijadikan istri. Kalau kau tidak mau menikah, ya sudah. Tapi setidaknya kencanlah. Ibu sudah melahirkanmu dengan wajah setampan itu. Benar-benar sebuah kutukan kalau tidak kau gunakan untuk urusan asmara. Dia memberikan petua itu lalu pergi. Ixion terlihat benar-benar sudah pasrah dengan nasibnya. Tapi jujur saja, soal pernikahan cuma Sis, satu-satunya wanita yang berhasil menarik perhatiannya. Dia pun langsung meninggalkan dokumennya dan pergi mencarinya. Sementara itu, kembali ke kediaman Sis, sedang pusing menghadapi kerabatnya yang berisik bak benalu. Norton, sang patriark Verano, masuk tepat di saat itu juga. Melihat keramaian tersebut, dia panik, meminta maaf karena mengganggu. Lalu mencoba kabur diam-diam dari sana. Sis langsung menghentikannya dan segera menulis surat pengangkatan dengan tangan tepat di tempat itu juga. Mulai detik ini, kau adalah perwakilan resmiku. Dia menunjukkan lambang patriark untuk membuktikannya. Seluruh ruangan langsung hening. Norton seketika langsung berlutut.
Saya memberi salam pada raja musim semi yang baru. Dia mengambil surat itu dengan tangan gemetar penuh rasa kagum. Selembar kertas itu memberinya otoritas yang hanya berada di bawah Sis. Kerabat di sekitarnya tampak seolah baru saja menelan batu. Begitu mereka mulai berteriak lagi, Chalice habis kesabaran. Dia mengaktifkan kekuatannya mengikat mereka semua dan langsung melempar mereka keluar pintu secara fisik. Dia memberikan ancaman terakhir pada mereka. Abaikan otoritas saya lagi dan dilempar keluar hanya akan jadi masalah terkecil kalian. Dia merasa Norton adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Tidak ada penolakan. Di kehidupan masa lalu atau sekarang, Norton adalah satu-satunya orang yang tak pernah merendahkannya. Dia tidak pilih kasih. Norton yang gemetar bersumpah dia tidak akan mengecewakannya. Pria itu jelas tidak sadar kalau Sis mempekerjakannya hanya karena wanita itu terlalu malas bekerja. Tiba-tiba Diego masuk dengan langkah kasar, sambil meneriakkan kata-kata kasar. Dia sangat murka karena Chalice berani menemui tamu luar tanpa persetujuan darinya. Dia sama sekali tidak peduli pada peringatan para pelayan. Pria itu menendang pintu ruang tamu memaki Sis habis-habisan, lalu mendadak membeku seperti patung es di ambang pintu. Kenapa bisa? Ixion duduk santai di sana. Pria itu datang jauh-jauh hanya untuk mengatur jadwal pertemuan mereka berikutnya. Dia sebenarnya bisa saja mengirim email untuk urusan sekecil itu. Tapi jujur saja, Ixion sangat takut pesannya cuma dibaca doang. Jadi dia nekat datang sendiri. Maya mencondongkan tubuhnya, menyimak seluruh drama itu, seolah itu gosip paling panas. Sementara itu, Ixion sudah mondar-mandir seperti hewan kurungan sejak pertama kali dia menginjakan kaki di kediaman itu. Pria ini bahkan memakai dasi khusus untuk kesempatan ini. Benar-benar usaha yang keras. Dia tidak sekadar mengatur kencan dengan Sis dalam 2 hari ke depan. Dia juga sangat mengkhawatirkan luka sayat parah di tangannya. Detik ketika dia tahu, Sis bahkan tidak memanggil dokter. Pesona manisnya langsung menguat. Raut wajahnya berubah. Dari pria kasmaran menjadi sangat mematikan dalam sekejap. Kau mungkin mengira aku ini pria aneh akunya, dengan suara yang merendah. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merawatmu. Dari luar, Chalice tetap bersikap tenang dengan wajah yang sangat datar. Tapi jauh di lubuk hatinya, jantungnya sedang salto kegirangan. Tepat saat suasananya mulai memanas, Diego menerobos masuk, benar-benar menghancurkan suasana hati mereka. Suhu di ruangan itu langsung anjlok ke titik nol. Kalian pasti bisa melihat kalau Ixion sudah gatal ingin meninju wajahnya. Tapi sebaliknya, dia malah menyeringai. Apa kabar mantan kepala keluarga? Diego langsung memerah karena tidak dihargai. Tapi dia terpaksa menelan harga dirinya. Fakta tetaplah fakta. Dia sudah kehilangan tahtanya. Kudengar kau sedang sakit, ejek Ixion. Kau benar-benar masih bisa jalan ternyata. Berani banget terobos masuk. Langkah bodoh. Sebaiknya kau segera menyingkir dari sini, mantan ketua. Diego tak punya pilihan selain pergi menahan malu. Habis tak tersisa. Dasar penindas. Beraninya cuma jago kandang. Di luar pengecut. Dan jujur saja, momen ini pantas masuk bioskop. Sis benar-benar sangat menikmati melihat ayahnya dipermalukan habis-habisan seperti itu. Ixion juga tersenyum lebar, layaknya orang yang baru menang lotre besar. Langsung saja beberapa hari kemudian, Cis datang berkunjung menemui Rene, sang tetua klan Kalkia. Mengingat dunia tua ini sedang sakit-sakitan, mau tidak mau dia harus mengundang Cis untuk datang ke tempatnya. Detik pertama, Cis melangkah masuk. Magnus langsung berlari menerobos ruangan dan langsung melompat memeluk tubuhnya dengan erat. Rene buru-buru meminta maaf karena batal ikut perjalanan ke hutan 4 musim. Wajar saja, Cis benar-benar telah menyelamatkan nyawa sang cucu. Rene bahkan sampai memohon padanya agar lebih sering datang dan bermain dengan anak itu. Nah, sebelum dia pergi, Magnus menariknya mendekat dan membisikkan sebuah rahasia tepat di telinganya
seolah ini rahasia paling besar. "Aku tidak bilang siapa-siapa," bisiknya. "Kalau kau mau darahku, ambil saja. Tapi cuma boleh kau, jangan yang lain." Ternyata, anak ini sedang bahas soal momen saat Chelis menelan air mata waktu itu. Cheese menolaknya dengan halus, tapi jelas dia sangat menghargai niat baik anak ini. Tapi, interaksi aneh mereka sebelumnya itu sukses membuat Violeta tenggelam dalam lautan curiga. Jelas sekali, dua orang ini belum pernah bertemu sebelum hari ini. Terus kenapa pakai panggilan sayang? Dan kenapa dia malah meminta Violeta untuk melindungi Magnus kali ini? Ditambah lagi, soal penglihatan aneh itu semuanya terasa sangat janggal. Violeta terpaksa menahan diri. Sadar betul, ini bukan waktu yang pas untuk mulai menginterogasi dirinya. Abaikan dulu semua misteri itu. Dia masih sangat ingin menjadi sahabat sejati dengan Chelis. Tepat pada saat itu, Turte dan para tetua muncul. Detik mereka tahu kalau gadis ini baru berusia 19 tahun, mereka langsung mulai mencari muka. "Oh, usianya ini sungguh sangat sempurna sekali," puji para tetua itu. Cis langsung sadar, mereka pasti sedang mencoba menjodohkannya dengan Magnus. Oh, jelas tidak. Cis langsung memakai alasan klasik. Ada urusan penting yang harus diurus, agar bisa kabur dari obrolan canggung ini. Tapi kakek-kakek ini benar-benar tidak peka, sampai Viola akhirnya nyaris membentak mereka semua. Setelah berdeham pelan, mereka pun mulai mundur, dan langsung ganti topik dengan mulus. Perhatian mereka kini tertuju pada Tercio. Pria itu mengawal Cis dan kelihatan kehabisan kata-kata. Jujur saja, suasananya jadi super canggung, mengingat dia ini sebenarnya tunangannya Violeta. Penuh drama banget kan? Tapi coba kalian tebak, apa masalah aslinya? Perjodohan itu cuma masalah sepele, karena cawan suci hilang tanpa jejak, menghilang begitu saja. Padahal, ini artefak suci pemberian sang raja untuk pemimpin Anodin. Pusaka yang harganya tak ternilai, dan selalu diwariskan turun-temurun. Setiap ketua keluarga wajib memegangnya saat naik tahta. Tidak ada cawan upacara batal. Jelas semua orang sedang panik setengah mati. Tapi dengar bagian paling gilanya. Cawan itu selalu terkunci di dalam berangkas. Dan satu-satunya yang punya kuncinya cuma Cis Diego serta Toledo. Daftar tersangkanya sangat pendek. Mengingat kembali kejadian mencurigakan beberapa hari lalu, Cis langsung tahu siapa pelakunya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia langsung menerobos masuk ke ruangan Diego. Dan dia sama sekali bukan datang untuk santai. Mengabaikan teriakan histeris dari belakangnya, Cis melangkah tajam langsung ke arah rak buku itu. Dia tahu persis letak rahasianya. Dia menarik kasar kotak hijau dari rak itu dengan sangat kuat. Dan, boom! Sebuah ruang rahasia langsung terbuka. Wajah Diego saat itu pucat pasi. Dia terlihat seperti habis melihat hantu sungguhan karena dia belum pernah memberitahu siapapun soal ruangan ini. Tapi tebak! Chelis tahu, dia tahu segalanya sejak awal. Karena ruangan ini adalah neraka yang sama persis tempat Diego pernah mengurungnya di kehidupan sebelumnya. Sungguh gak peduli seberapa sering dia kesini, tempat ini tetap bikin dia muak. Dan tebak saja, piala suci itu disembunyikan tepat di sana. Dia menatap benda itu dan berpikir sungguh menyedihkan. Apa ayahnya benar-benar mengira mencuri benda ini akan memaksanya untuk membatalkan perayaan itu? Piala suci ini dan juga gelar kepala keluarga. Semuanya bukan milikmu. Pria itu sungguh tidak bisa menerima kenyataan. Tapi ya sudahlah, semua milik Inodin akan menjadi milikku. Cis memberikan sebuah peringatan yang sangat dingin. Semakin lama kau menyangkal situasi ini, semakin tidak ada tempat yang tersisa bagi Toledo kecil di rumah ini. Pindah adegan. Kenalkan Cordelia. Dia tumbuh besar sebagai sahabat sejati Viola sejak kecil. Demi masa depan keluarganya, dia akhirnya setuju untuk menikah secara politik dengan sepupu Viola Vicente. Nah,
Vicente ini sebenarnya pria yang sangat baik, tapi Violeta tetap merasa kasihan pada temannya. Pada ujungnya, ini bukanlah kisah cinta yang diidamkan Cordelia. Sayangnya, mereka berdua kini sudah terikat seumur hidup. Hanya sebuah nasib tragis lain dari terlahir sebagai bangsawan. Violeta meraih tangan Cordelia, menatap langsung ke dalam matanya. Tidak peduli dengan siapa kau berakhir, aku cuma ingin kau bahagia. Dan hey, kalau kau menyesal, kita bisa kabur saja dan hidup bersama. Violeta juga punya satu sahabat karib lain di sini. Cheese, sang calon pemimpin klan Anodin. Cordelia dengan penuh canda berpura-pura merasa sangat cemburu saat mereka bergosip dan tertawa, benar-benar mengabaikan seseorang yang sedang sial. Asal kalian tahu, para tetua sangat bersikeras untuk menikahkan Magnus dengan Celis. Tapi karena perbedaan usianya terlalu jauh, Tersio jadi rencana cadangan. Ini sungguh gila, karena jelas sebelum semua kekacauan ini terjadi, mereka memperlakukan pertunangannya dengan Violeta seperti sebuah pencapaian terbesar. Tapi, jujur saja, tumbuh besar di dalam keluarga beracun ini, dia sudah kebal dengan kejutannya. Lalu, Magnus turun tangan dan benar-benar menghancurkan rencana mereka. Dengan darah Kixia yang masih basah di tangannya, pikirannya melayang ke orang-orang bodoh yang hidup tenang di bawah cahaya. Sebuah seringai licik tergambar jelas di wajahnya. Bayangan mulai bergerak. Sebuah konspirasi dalam diam telah resmi dimulai. Jauh di dalam kastil Inoden, Ci secara tidak sengaja menemukan rahasia besar. Piala suci itu tidak sekadar diam di sana. Benda itu berdenyut, memancarkan energi misterius yang murni. Berpikir benda ini punya fungsi tersembunyi. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau aku mengalirkan kekuatanku sendiri ke sini? Jadi, dia tidak ragu-ragu. Dia langsung mencobanya. Gagal total. Piala itu tetap diam, tak bereaksi. Dan tentu saja tepat pada saat itulah Norton memergokinya. Pria itu membawa anak laki-lakinya Enrique ikut bersamanya untuk memberikan sebuah laporan. Biasanya, dia hanya akan mengutus anak itu jika dia sedang sibuk. Tapi hari ini, mereka datang berdua. Namun, wajah Enrique memerah seperti tomat dan tergagap. Apa-apa Anda baru saja menggunakan kekuatan suci? Cis berkedip merasa sangat kebingungan. Ya, memangnya itu sebuah masalah besar. Dia sama sekali tidak tahu kalau sisa sihirnya bisa berdampak sekuat itu pada orang lain. Ini mengingatkannya lagi. Ixion yang pernah bilang auranya sangat mematikan. Tepat waktu. Mia tiba-tiba masuk sambil membawa sebuah dasi bersih. Dasi yang persis digunakan Ixion untuk membalut lukanya waktu itu. Oh, benar juga, dia masih belum mengembalikannya. Maya menyarankan untuk membelikan barang pengganti saja, tapi mengingat betapa intens tatapan Ixion saat merawatnya waktu itu, hal ini malah membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Beberapa kenangan memang lebih baik dikubur rapat-rapat. Semenjak Cis mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga Ko, pada dasarnya mengabaikan semua orang. Tapi akhirnya, dia menampakkan diri di acara kumpul para bangsawan muda. Suasananya benar-benar canggung. Sukses membuat dirinya berkeringat dingin. Temannya Osmond sangat antusias, sampai-sampai Ko pada akhirnya lengah dan menurunkan pertahanannya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Osmond menyodorkan anggur tua padanya. Padahal Ko bukan tipe yang suka mabuk di acara begini. Masih pantas nggak sih kalau ku sebut pangeran mawar lagi? Ejek Osman tiba-tiba nada sarkasnya kerasa banget di setiap kata. Maksudku, jujur aja deh. Sis yang sekarang menguasai mawar bukan kau. Bam. Kata-kata itu menghantam Ko bagai sambaran petir, bikin dia mematung seketika. Dulu nggak ada satupun yang berani menyebut namanya di pesta. Sekarang dia jadi topik utama. Teman-teman palsunya ini sampai saling sikut demi kenalan ngemis-nemis ke Kid Toledo buat nyambungin mereka. Osman yang melihatnya kepanasan
langsung nyotuk. Santai aja bro, gak usah baper, jangan dimasukin ke hati. Kau tetap bos kami. Ironinya kerasa nyesek banget, tapi mau gimana lagi? Undangan terus berdatangan. Termasuk satu undangan khusus dari Osmond dan juga Elena yang bikin pesta gila-gilaan buat ngerayain hari pertunangan mereka. Mereka sama sekali nggak sadar, bencana udah siap hadir malam itu. Semuanya bermula dari ego para bangsawan. Saat jam berdentang tengah malam, waktunya tiba. Seseorang sengaja membanjiri sebuah ruang bawah tanah dengan minyak. Kandang-kandang penuh monster bermata merah, berjaga di sana dua sosok misterius bergumam. Kita harus bakar tempat ini sebelum geng Kixia dan Briat mengendus jejak kita. Mereka jelas mencoba menghilangkan barang bukti. Tapi, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Sebelum mereka sempat bereaksi, keduanya tewas terkapar. Sambil menatap monster-monster buas di dalam kandang itu, Sis sama sekali nggak takut. Dia merasa kasihan. Seandainya bukan karena darah Kixia yang terkutuk itu, mereka nggak bakal berubah jadi mengerikan begini. Dia ingat kehidupan keempatnya saat Diego masih pura-pura jadi sosok ayah yang sedikit waras. Dulu dia mencurahkan isi hatinya, menceritakan semuanya. Tapi reaksi pria itu sama sekali nggak percaya. Dia malah menjebloskannya ke sel. Sama seperti kehidupan ketiganya, Sis kemudian menemukan darah Kixia itu. Dia tahu persis, obat merah itu sebenarnya racun mematikan. Ayah, apa kau benar-benar akan membiarkanku melewati neraka ini lagi? Suaranya tercekat menahan tangis. Dia sempat berpegang pada secercah harapan, tapi realita menamparnya keras-keras. Si brengsek Diego bukan cuma mengira dia berbohong. Pria itu bahkan berpikir santai, kalaupun putri kandungnya mati, setidaknya dia bakal dapat data penting dari serum itu. Lakukan demi keluarga, ucapnya. Benar-benar sedingin es. Tapi kali ini Sis gak sudi jadi putri kecil penurut lagi. Dia kira dengan mengulur waktu ayahnya bakal menyerah. Diego malah ngamuk kehilangan kesabaran dan menyuntikkan darah Kixia yang mematikan itu langsung ke sistem tubuhnya. Sintingnya eksperimen itu malah berhasil. Tapi coba bayangkan mimpi buruk yang sesungguhnya ini. Tubuhnya mulai bermutasi parah. Isabella sampai pucat pasi kayak lihat hantu, dan seluruh staf rumah tangga terang-terangan menyebutnya monster. Rasa sakitnya luar biasa menyiksa. Sis sampai harus berlutut mengemis pada Toledo demi sebuah jalan keluar. Dan cowok itu cuma memberinya anggukan simpati palsu. Berjanji bakal cari solusi. Saking putus asanya, Sis sampai percaya gitu aja. Tapi tebak, sampai hembusan napas terakhirnya, kok malah menghilalkannya. Monster-monster ini mungkin menunggu sosok pahlawan yang gak akan datang. Jadi Sis memutuskan memberi mereka satu-satunya belas kasihan. Kematian yang cepat. Bam! Sulur-sulur mawar raksasa langsung meledak keluar, melilit makhluk-makhluk mengerikan itu dengan cengkeraman mematikan. Monster-monster ini sebenarnya kekejian menjijikkan. Lahir dari darah Kixia terkutuk yang sama. Makhluk ini mungkin punya tubuh abadi, tapi bukan berarti tak terkalahkan. Hancurkan saja inti Kixia yang tersembunyi di dalamnya, dan mereka pasti mati. Ingatan masa lalu. Sis memperingatkan dengan keras bahwa pasukan Burke bakal menggerebek tempat ini kapan saja. Kalau makhluk-makhluk aneh ini ketahuan histeria massal, pasti bakal meledak tak terkendali. Dia nggak bisa membiarkan itu merusak rencananya sekarang. Tapi, kalaupun gagal ya sudahlah. Dia masih punya putaran nyawa membosankan lainnya. Pada saat Iksan tiba di lokasi, dia cuma menemukan puing-puing berasap. Semuanya, kita lihat Ixion di sini. Udah capek mengacak. Buktinya sengaja dihancurkan. Habis dibakar. Menatap monster yang mati itu, insting Ixion mengatakan ada yang sangat mencurigakan. Tapi, dia belum yakin. Lalu, dia melihat ke arah inti yang hancur itu. Jadi,
Tak ada mayat hangus. Pemandangan di depannya ini memicu gelombang dejavu yang kuat. Rasanya seperti kesalahan sistem yang pernah dia alami sebelumnya. Aroma tipis mawar Kyalis masih tertinggal di udara. Cuma kebetulan, atau dia memang benar-benar ada di sini. Dia harus segera bertindak layaknya detektif sekarang juga. Sementara itu, Isabella muncul tanpa dosa dan langsung berpapasan dengan pasangan elit itu. Osmundo dan Elena langsung memberi kejutan. Kyalis ternyata akan datang ke acara perayaan pertunangan mereka. Isabella mematung. Wajahnya terbakar rasa malu, karena dia sama sekali tidak tahu soal itu. Lalu Elena memberinya undangan palsu nan manis. Kami ingin merayakan cinta kami bersama semuanya. Namun, baru saja Isabella membuka mulut untuk bilang iya, Elena memotongnya. Kalau kamu merasa keberatan, tidak usah memaksakan diri. Saat itulah dia sadar. Elena sedang menyindir keras. Dia memakai fakta kejam bahwa Isabella sama sekali tidak punya darah inaden di dalam tubuhnya. Air mata mulai menggenang di mata Isabella. Dia menangis. Kak Kyalis menyayangiku. Lalu dia berputar untuk lari kabur. Tapi suara bisikan di belakangnya terdengar sangat jelas. Mereka mulai mengejeknya habis-habisan karena terlalu caper untuk mencari perhatian Kyalis. Isabella benar-benar merasa sangat hancur. Nah, bersiaplah untuk malam pesta ini. Kyalis adalah bintang utamanya. Dia tampil memukau dengan gaun merah muda tanpa bahu dan selendang putih, memancarkan aura seorang ratu. Suara gosip terdengar sangat bising. Nona Kyalis disapa oleh Enrique dengan sangat hormat. Dia kaget karena Kyalis tidak hanya mengingatnya, tapi juga menyebutkan nama lengkapnya dengan benar. Sambil tersenyum lebar, dia mengulurkan tangan mengambil selendangnya. Kyalis terdiam dan tampak benar-benar bingung. Bukannya itu tugas pelayan? Enrique menunduk hormat mengatakan itu adalah sebuah kehormatan. Kyalis akhirnya memberikan selendang itu. Lain kali tidak usah repot, ucapnya dingin. Tapi Enrique memutuskan untuk nekat maju. Bolehkah saya bertindak sedikit serakah? Saya ingin menjadi pasangan Anda untuk malam ini. Kyalis langsung dibuat tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Christian datang di saat yang tepat. Walaupun sebenarnya, dia sama saja. Dia punya niat yang persis seperti Enrique. Ditambah lagi, dia mengungkit pertemuan terakhir mereka. Dia menatap sinis ke arah Enrique, seolah sedang menandai wilayahnya. Tapi Kyalis sudah muak dengan ego pria itu, dan langsung membungkamnya. Semua berkat perhatian Patriarch Virgin. Tepat saat itu, Elena dan suaminya berjalan mendekat. Dia bertanya dengan nada ceria. Apakah para pria itu sengaja datang bersamaan? Tidak cuma kebetulan saja. Kyalis menekan kata kebetulan itu, seolah diberi cetak tebal dan garis miring. Pesta dimulai dengan suasana super canggung. Dulu Kyalis seolah tidak terlihat. Sekarang semua orang berusaha keras mencari muka kepadanya. Dia tetap mempertahankan senyum palsu di wajah cantiknya, persis seperti di kehidupan masa lalunya. Violeta dan Cordelia juga ikut masuk. Kyalis menyapa mereka. Violeta ternyata sudah menghitung hari demi momen ini. Sangat putus asa ingin bertemu Kyalis, tapi baru mengobrol 2 kalimat, Kyalis pergi. Christian ditinggalkan berdiri di sana dengan wajah yang kesal. Kyalis sengaja menyebut nama Sean di depannya, dan melihat dia begitu akrab dengan bawahannya sendiri. Ya, pria itu langsung terpancing emosi. Kemudian Isabella menemukan dirinya. Saat mereka bertatapan, gadis itu mulai mengomel tanpa henti padanya. Dia sangat marah. Pria itu datang tanpa memberitahunya. Benar-benar sangat memalukan. Kamu dan aku pertunangan ini batal. Kita resmi berakhir. Saat Christian berbalik, pegang kataku ini seru. Dia berbalik pergi. Coba kita lihat, Isabella berdiri terpaku. Dia tidak sadar, putus cinta ini sungguhan. Putus asa dia nekat menerjang dan mencengkeram dengan Christian. Christian menatapnya dengan tatapan kosong.
Teruslah memaksa, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Di tempat lain, kau sedang sibuk mencari Isabella. Dia lalu berpapasan dengan Osmundo dan tulus memberinya ucapan selamat. Melihat Osmundo tersenyum lebar, kau melupakan hajaran dari pertemuan terakhir mereka. Dia bergerak maju untuk menyapa orang tua Osmundo. Kesalahan besar. Osmundo langsung menghadangnya. Sebaiknya jangan. C ada di sini. Peringatannya mengklaim ini demi kebaikan kau sendiri. Aku tidak mau kau menghancurkan pesta ulang tahunku dengan menjadi orang bodoh yang ditertawakan semua orang. Bahkan kau yang bebal pun sadar dia sedang diremehkan. Amarahnya langsung meledak. Persahabatan mereka hancur tak tersisa. Tiba-tiba, sebuah jeritan keras memecah keheningan di halaman. Osmundo berlari panik untuk mencari tunangannya. Jeritan para gadis lain pun mulai bersahutan. Kok membekuk ngeri? Suara itu terdengar persis seperti suara Isabella. Sementara drama ini memanas, halaman sudah sangat ramai. Elena telah membunyikan sebuah lonceng, memanggil semua orang keluar, demi memamerkan kejutan spesial di hari istimewa ini. Meski kelihatannya santai, insting bahaya Isyan berteriak sangat waspada. Kerumunan orang itu menonton sambil menahan napas. Elena menarik kain merah itu dari atas kandang. Bagaimana menurut kalian? Menggemaskan kan? Dia berbalik dan jiwanya seakan terlepas dari raganya. Seekor monster sihir raksasa menatapnya tajam, dengan rahang terbuka sangat lebar, tampak kelaparan. Sedetik kemudian, monster itu langsung menghancurkan kandangnya. Kepanikan dan kekacauan terjadi. Christian belum pernah melihat monster sebesar ini seumur hidupnya. Dia langsung mengerahkan kekuatan esnya, membekukan monster itu di tengah lompatan. Dia pikir dia menyelamatkan keadaan. Tapi, coba kita tebak. Monster itu menghancurkan esnya dengan mudah. Ia mengunci tatapannya pada Violetta di dekatnya. Violetta berdiri lumpuh ketakutan. Melihat monster sihir itu menerjang mematikan Cordelia, sama sekali tidak ragu. Dia langsung menyambar Violetta, menariknya dari bahaya. Penyelamatan yang sangat epik. Sebelum monster itu bisa mengatupkan rahangnya, energi gelap membungkam mulutnya sangat erat, seperti sebuah berangus. Pertarungan menemui kebuntuan. Aksion belum bisa mendaratkan serangan fatal, dan monster itu meronta semakin liar, terus melawan kekangan itu dengan beringas. Tepat saat dia menyusun strategi, makhluk itu menjerit kesakitan. Sesuatu menghancurkan intinya seketika. Energi gila itu. Aksion langsung mengenali jejaknya. Hilis muncul memuji hasil buruannya. Tapi mereka berdua sama-sama tahu fakta sebenarnya. Dialah yang mengakhiri nyawa monster itu, meski dia enggan mengakuinya. Saat Aksion berdiri di sana, kebingungan, Hilis berbalik untuk pergi. Bertindak secara impulsif, dia menyambar pergelangan tangannya. Bam! Perasaan deja vu aneh itu menghantamnya lagi. Rasanya seperti berhasil memulihkan file memori yang sudah lama terhapus. Dia langsung berkata kepadanya, "Aku akan mencarimu besok." Hilis hanya mengangkat bahu. "Terserah," dan melangkah pergi. Sementara itu Ricardo berteriak histeris memanggil nama Isabella. Pria itu benar-benar mulai kehilangan akalnya karena khawatir. Detik saat dia mendengar putrinya sudah pergi dan aman, ketegangan akhirnya hilang dari tubuhnya. Aksion menonton pemandangan itu dengan sangat dingin. Melihatmu bersikap begini, orang akan mengira keluarga Inuadan hanya memiliki satu anak perempuan. Kerumunan mulai berbisik. Wajah Ricardo merah padam karena sindiran itu, tapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Hilis. Aksion sebenarnya merasa kasihan padanya. Dia tahu ayahnya memang sampah, tapi melihat kakak satu-satunya memperlakukannya seperti hantu, itu menyakitkan. Ayo kita mundur ke kehidupan kelimanya. Hilis kabur dari rumah dengan sangat putus asa dan nekat. Diego sedang memburunya tanpa ampun. Dia tidak punya tempat sembunyi. Ketakutan setengah mati. Dia akan bermutasi menjadi, kita mulai.
Dia dulu berharap keluarganya akan menyelamatkannya. Tapi yang mereka lakukan ternyata melemparkannya ke dalam neraka. Merangkak kabur ke jalanan. Gadis ini hampir saja tertabrak kereta kuda. "Kamu tidak apa-apa?" Seorang gadis turun. "Benar, itu Violeta." Hillis pun langsung tersungkur ke tanah. Gadis itu terasa familiar, tapi ingatannya benar-benar kosong. "Kamu pasti ketakutan ya?" Violeta mengulurkan tangan. Melihat ada jalan keluar, Hillis langsung memohon minta tolong. Violeta langsung merasakan firasat buruk. Tapi tiba-tiba momen bikin jantungan. Diego muncul tepat di belakang mereka. "Berhenti mengganggu orang lain. Kita pulang sekarang." Hillis gemetar lumpuh karena ketakutan. Teringat siksaan yang sudah menunggunya, dia panik dan meledakkan kekuatan khususnya murni untuk membela diri. Tapi sayangnya, dia sudah kehabisan tenaga dan pingsan di tempat. Dia terbangun kembali di dalam mimpi buruk itu, dikurung dan dipaksa Diego menenggak darah Kikia seperti sebelumnya. Satu-satunya yang berbeda kali ini, pria itu membuangnya ke penjara bawah tanah rahasia di kamarnya. Tetap diam di situ. Diego mengurungnya seperti hewan liar. Keheningan begitu pekat, sampai waktu seolah berhenti. Seolah dunia lupa dia ada. Tepat saat dia ingin mengakhiri segalanya, sosok penyelamatnya akhirnya tiba. "Aksion, tidak apa-apa. Aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang juga." Dan tidak peduli berapa kali dia hidup kembali, dia tidak akan pernah merupakan pemandangan itu. Momen kehidupan. Kelimanya yang terasa seperti pengulangan biasa, sebenarnya adalah awal takdirnya bersama Aksion dimulai. Kalau Violeta tidak ada di sana, dia pasti sudah membusuk di sel itu sampai mati. Mari kita lihat lebih dekat. Itulah sebabnya, di pesta saat ini, dia turun tangan menghancurkan monster itu. Ini adalah bentuk balas budi atas hutang nyawanya di kehidupan kelima. Dalam cerita aslinya, Cordelia menerima pukulan telak di punggung melindungi Viola, dan Violeta kehilangan matanya. Benar-benar tragedi total. Monster yang tercipta dari darah Calakia itu adalah misil pencari panas bagi siapa saja dari keluarga Calakia, bahkan di tengah keramaian. Monster buas itu langsung mengincar Violeta. Hillis sangat mengerti. Dia juga benci garis keturunan itu sampai ke tulang. Lanjut ke hari berikutnya. Aksion datang menemui Hillis tepat seperti yang dia janjikan. Diego buru-buru keluar untuk menghalaminya. "Kenapa kamu begitu terobsesi pada putriku? Aku dengar soal hutan Four Seasons itu." Pria dan wanita berduaan. Bukan pemandangan yang bagus. Dia berpura-pura peduli sebagai ayah. Padahal aslinya dia cuma memonopoli hutan itu. Aksion mematung. Sebagai orang luar, dia tidak tahu cara menghadapi dinamika keluarga yang sangat beracun ini. Hillis mendecih. "Kamu tidak pernah memperlakukanku seperti anak perempuan, jadi jangan mulai bersandiwara sekarang." Diego tetap memasang senyum palsu di wajahnya. Gadis itu berdiri. "Kamu pikir aku akan bermain keluarga bahagia hanya karena ada tamu? Kamu benar-benar salah. Berhenti menghina tamuku. Kamu tidak punya hak." Diego langsung meledak, merasa dipermalukan dan murka. Karena kebiasaan dia mengangkat tangannya untuk menampar tar putrinya. Tapi pukulan itu tidak mengenai Hillis. Tamparan itu mendarat keras di wajah Ricardo. Diego membeku. First is the content creation process. After having an idea, I will create an outline for each part. This is the idea. And this is the outline after checking this outline carefully. I start writing detailed content based on the outline above, so this is my handwritten script. After I based it on that outline, after having the handwritten script once this is done. We put it into a translation website. This is our internal translation website. We designed this website specifically